Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Berbahagia para kiai, para ustaz, para sepuh, para sepuh, pematang pengurus jajaran pengurus PWILS Kecamatan Tanjung. Yang kami hormati pematang pengurus mushola Al-Falah. Yang kami hormati pematang para bapak, para sahabat, para ustaz yang muliakan. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah kumpulkan kita semuanya di majlis mulia ini. Semoga berkah majlis kita semuanya menjadi hamba Allah yang beriman dan takwa. Ya Allah selamatkan kita semuanya. Allah bahagiakan kita semuanya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya dan umat beliau yang diberikan syafaat, yang diberikan kesempatan bisa berjumpa dengan beliau dan dikumpulkan bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para sahabat yang saya hormati, dalam jajaran kepengurusan PWILS Kecamatan Tanjung, entah mengapa kok kemudian saya ada di jajaran kesepuhan padahal belum sepuh, apalagi kemudian dipanggilnya kiai. Anak romonya bisa itu alata kan ya, ustadz ya orang oleh kiai. Kayak penyadaran awang-awang. Besok harus kebiasaan. Jaretan mana enggak apa. Pun kita ada hikmahnya yang utama bahwa kita semuanya dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majlis, dalam satu wadah silaturahim. Semoga kita dipersatukan hatinya oleh Allah, dipersatukan kita semuanya dalam barisannya para ulama, barisannya Kanjeng Nabi Muhammad, untuk meraih kesuksesan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita pada malam hari ini masih di suasana Rajab, bulan yang mulia, bulan haram, yang kita semuanya niatkan ta'zim kepada bulan mulia ini. Semoga kita semuanya adalah termasuk orang-orang yang diberikan kemuliaan di barakati syahri Rajab. Ya Allah berikan keberkahan dengan keberkahannya Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga berkahnya Ramadan, berkahnya Rajab, berkahnya Sya'ban, dan kita diberikan kesempatan bisa mendapatkan kemuliaannya bulan Ramadan. Dua bulan yang akan datang kita tetap dalam suasana yang penuh dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Tentu kita ingat perjalanan Kanjeng Nabi ketika melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Perjalanannya Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj banyak sekali yang perlu kita ingat, yang kita pahami, yang kita ambil hikmahnya, yang kita ambil kemuliaannya. Yang pertama yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Isra, Subhanalladzi yasra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kalau kita ambil berbagai macam hikmah dan kemuliaan dari ayat ini,
Yang pertama adalah kalimat tasbih. Kalimat tasbih yang mengawali ayat ini menandakan bahwa peristiwa yang Allah ceritakan dalam ayat ini yaitu perjalanan Isra, perjalanan malamnya Nabi Muhammad yang luar biasa, yang di sana ditandai dengan kalimat tasbih. Itu berarti tidak ada satupun makhluk yang bisa melakukannya kecuali Allah. Bahkan Nabi Muhammad pun melakukan perjalanan karena dengan tanda kekuasaannya Allah, kebesarannya Allah. Makanya diawali dengan ayat yang ada di dalam surat Al-Isra ini dengan kalimat tasbih, Maha Suci Allah. Kalimat Maha Suci ini menandakan tidak ada makhluk satupun yang bisa seperti Allah. Tidak bisa mencampuri kekuasaan Allah, tidak bisa ada yang menandingi kekuasaan Allah. Suci hanya Allah yang memiliki. Berarti kita semuanya ketika mengingat peristiwa Isra Mi'raj ini adalah mengingat sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian setelah kalimat tasbih ini Allah menerangkan alladzi asra, subhanalladzi asra, bahwa Allah telah memperjalankan, bahwa Kanjeng Nabi melakukan perjalanan ini karena diperjalankan oleh Allah yang Maha Suci. Berarti Allah itu yang memperjalankan. Makanya perjalanan yang menjadi istimewa. Allah yang memperjalankan Kanjeng Nabi, bukan Kanjeng Nabi yang berjalan sendiri. Kanjeng Nabi tidak melakukan perjalanan sendiri, karena tidak kemampuan Nabi sebagai manusia, sebagai hamba. Di sini yang diperjalankan adalah hamba Allah. Allah menyebut Kanjeng Nabi sebagai abdi. Alladzi asra bi abdihi, yang memperjalankan hambanya. Berarti ketika Kanjeng Nabi itu diperjalankan, beliau posisinya sebagai hamba Allah. Ini posisi yang paling tertinggi, adalah sebagai hamba Allah. Maka di sini orang-orang yang diberikan kemuliaan, dia harus menjadi hamba Allah, harus menghambakan dirinya kepada Allah secara mutlak. Asra bi abdi lailan minal masjidil haram, perjalanannya di satu malam. Yang masyhur adalah malam 27 Rajab. Di satu malam, tidak satu malam penuh. Perjalanannya di malam hari, tapi dilakukan sekejap mata, hanya sebentar. Dan perjalanan itu sangat jauh, tapi ditempuh dengan waktu yang sangat cepat, super cepat. Ini berarti sangat istimewa. Dan ini tidak bisa kita terima begitu saja dengan akal. Yang diawali harus dengan iman kepada Allah, karena perjalanannya sangat luar biasa. Karena kalau dihitung dengan akalnya manusia tidak bisa. Tapi kalau kita akalnya cerdas, ketika akal kita dibarengi dengan ketauhidan kepada Allah, ketika akal kita mengingat perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, ayatnya diawali kalimat tasbih, Maha Suci Allah, sesuatu yang luar biasa yang melakukan adalah Allah, maka akal kita juga akan menerima. Yang pasti bisanya, pasti mudahnya, karena yang melakukan adalah Allah. Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Bisa. Apalagi hanya memperjalankan seperti itu, menciptakan langit bumi dan isinya semuanya Allah saja, semuanya mampu, Allah bisa, apalagi hanya melakukan hal seperti itu. Maka ini keimanan kita akan semakin kuat ketika kita membaca ayat tentang perjalanan Isra'nya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan kembalinya kepada Allah.
tauhid kita akan semakin kuat, akidah kita, keimanan kita akan semakin kuat, mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terpenting. Ketika imannya sudah semakin kuat, meyakini Allah secara sempurna, secara mutlak, maka di sana akan dilanjutkan alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Perjalanan yang luar biasa yang dialami Kanjeng Nabi itu perjalanan yang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan yang istimewa itu berarti perjalanan dari masjid ke masjid, seperti PWI dari masjid ke masjid. Musola itu adalah masjid, tempat ibadah kepada Allah. Dari musola Al-Ikhwan menuju Al-Falah, menuju Al yang lain. Berarti perjalanan dari masjid ke masjid dalam rangka kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu masjid yang didirikan, yang dibangun awalnya adalah Ka'bah. Siapa yang membangun Ka'bah pertama kali adalah Nabiullah Adam alaihi salam, bukan Nabi Ibrahim. Yang pertama kali meletakkan batu pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Karena Nabi Ibrahim itu meninggikan, dalam kalimatnya seperti itu, tapi yang masyhur katanya Nabi Ibrahim. Sebetulnya Nabi Adam alaihi salam. Kapan itu? Kalau kita mengingat perjalanan orang haji, itu ada orang tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali sambil berdoa. Dari mana syariat tawaf? Bukan dari Nabi Ibrahim. Orang haji itu berarti dia melakukan ibadahnya para nabi. Itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Perjalanannya dari mana? Di awal dari perjalanan kehidupan manusia, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingat sejarah tambah aduh maniki. Saat dimana wong pertama siapa? Ketika Allah mengabarkan kepada para malaikat, wahai malaikat, aku akan menjadikan khalifah di bumi. Allah mengabarkan akan menjadikan khalifah di bumi kepada para malaikat. Para malaikat protes, ya Allah, apa mboten cukup niki kula para malaikat kangge panjenengan. Ya, pikirannya sudah cukup. Karena apa? Kata para malaikat, nanti akan ada orang yang berbuat kerusakan di bumi. Karena apa? Dulu ketika belum ada manusia, ada penghuni bumi dari bangsa jin yang kerjaannya merusak. Sebelum bumi dihuni oleh para manusia, itu dihuni oleh Banul Jan, ya, bangsa Jan, jin dan jin. Itu kemudian ketika Allah memberikan kabar akan menjadikan khalifah di bumi, akan menciptakan manusia, yang kemudian Allah ciptakan manusia yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah memerintahkan, wahai para malaikat, sujudlah kalian semuanya kepada Adam. Kemudian para malaikat semuanya bersujud kepada Nabi Adam illa iblis, kecuali iblis. Yang diperintah malaikat, kok di sana kalimat ayatnya kok ada iblis yang nggak mau. Apakah iblis itu malaikat? Iblis malaikat apa setan? Iblis itu dari bangsa jin. Tapi ketika diperintah sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan kepada Nabi Adam, di situ ada yang tidak mau, yaitu iblis. Ternyata dalam sejarah itu beberapa tafsir Al-Quran bahwa yang namanya iblis itu awalnya dari sejarah pertama kali jin yang menempati bumi.
yang berbuat kerusakan di bumi kemudian dihanguskan oleh Allah. Ada beberapa jin yang masih taat kepada Allah, yang kemudian diangkat ke langit, yang mereka diselamatkan diangkat ke langit, yang mereka beribu-ribu tahun beribadah kepada Allah, termasuk iblis. Iblis itu punya nama asli namanya Azazil, kemudian berubah nama menjadi iblis karena ahli ibadah. Dia ibadah beribadah dengan zikir-zikirnya, zikir mulai dari zikirnya para malaikat di langit 1, sukses dia naik ke langit 2 sampai langit 7, sampai dia penuh dengan dia punya sayap seperti para malaikat. Sujud di bumi itu dia beribuan tahun, sujud ribuan tahun. Kiai lu gede kalau langsung bisa. Paling sujud pirang menit. Iblis itu luar biasa. Makanya ibadahnya yang luar biasa, ahli ibadah, ilmunya juga pintar, ahli ilmu. Akhirnya apa? Dijadikan pemimpinnya para malaikat. Karena luar biasanya standar dengan malaikat Jibril alaihissalam, menjadi pemimpin komandannya malaikat. Makanya ketika disuruh berhormat, melakukan penghormatan kepada Nabi Adam, semua malaikat langsung taat. Tapi di sana ada yang tidak mau taat, yaitu iblis. Iblis itu bukan malaikat, tapi standar ketika itu kedudukannya seperti malaikat. Nah, setelah diciptakannya Nabi Adam, disuruh hormat, isi iblis itu kenapa tidak mau taat? Karena dia merasa lebih hebat, lebih mulia dari Nabi Adam. Kenapa? Dia merasa ana khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, api lebih mulia dari tanah. Merasa lebih baik. Ini bibitnya apa? Bibit kejelekannya iblis yang akan ditanamkan kepada manusia. Merasa lebih baik, dia sombong, merasa hebat. Dan ini yang makanya sedikit saja punya rasa sombong, maka dia tidak akan selamat. Dia tidak akan masuk surga. Nauzubillah. Nah, setelah diciptakan Nabi Adam seperti itu, iblis akhirnya dendam. Karena apa? Karena dia tidak taat, kemudian diusir dari surga. Maka bagaimanapun, karena gara-gara Adam saya diusir dari surga. Akhirnya dengan berbagai macam cara menggoda Nabi Adam alaihissalam, bagaimana Adam supaya keluar dari surga. Hanya digoda dengan berbagai macam. Iblis ngerti siapa Adam. Nabi Adam seorang nabi, orang yang dekat dengan Allah, pastinya tidak sembarangan cara untuk menggodanya. Digoda dengan berbagai macam. Akhirnya digoda dengan istrinya juga. Digoda dengan cara apa? Wahai Adam, saya pernah dengar di surga itu semua halal, boleh dimakan. Semua halal, kecuali satu pohon. Ada satu pohon, kata iblis, dinamakan pohon khuldi, buah khuldi. Khuldi itu sebetulnya nama yang dibuat oleh iblis. Khuldi artinya dari dia itu abadi. Pohon yang jika dimakan akan hidup abadi di surga. Disampaikan, wahai Adam, aku dengar kamu akan diturunkan ke bumi. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan selamanya di surga. Makanya dimakan saja. Tapi aku dilarang, nggak boleh. Udah, kamu kalau makan ini, kamu akan selamanya di surga, berarti akan selalu bersama Allah. Tuh, godaannya orang sufi, orang wali itu seperti itu. Nah, karena digoda akan selamanya, akan terus bersama Allah, akhirnya terlena. Akhirnya dia makan buah. Akhirnya dia diturunkan ke bumi. Nabi Adam ada di wilayah Mesir, Siti Hawa istrinya di wilayah Jeddah. Sampai
puluhan tahun sampai ternyata para ulama menyatakan itu ada 100 tahun berpisah. Setelah berpisah hampir 100 tahun, malaikat Jibril diutus menemui Nabi Adam alaihissalam. Wahai Adam, pengen ketemu sama istrinya enggak? Ya pengen, ya selawas teman. Nah, akhirnya apa? Kalau kamu ingin ketemu, kata Allah, kamu berdoa. Bagaimana doanya? Panjenengan apa lo pembuatan? Rapal. Melalui rapal. Dia sebuah pujian kan? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal versi apa? Kemudian apa? Itu doanya Nabi Adam. Doanya Nabi Adam alaihissalam. Dengan doa itu kemudian Allah kabulkan. Allah memberikan petunjuk. Nabi Adam akhirnya berjalan ke timur, Siti Hawa ke barat. Akhirnya bertemu di satu gunung namanya Gunung Cinta. Gunung Cinta, Gunung Rahmah, Jabal Rahmah. Dekatnya apa? Padang Arafah. Kalau panjenengan haji pasti di Padang Arafah. Kalau nggak ke sana berarti nggak sah hajinya. Di sana ada gunung kecil namanya Gunung Cinta atau Jabal Rahmah. Bertemu Nabi Adam dengan Siti Hawa, bertemu saking lamanya itu, saking kangennya, cuma rada pangling. Bayangkan 100 tahun orang tahu cukur. Jenggotnya kayak ngapa, rambutnya kayak ngapa. Ya. Itu rasa dibayangkan. Ya. Akhirnya setelah ketemu banget kangennya, ya, lagu lagu India kayak saking kangennya ketemu, kemudian berpelukan teletabis. Setelah berpelukan, kemudian sambil ngobrol kangen sambil ngobrol, kemudian turun ke bawah sampai di Padang Arafah. Ya di situ di tengah teriknya matahari, duduk-duduk di tengah lapangan. Akhirnya sambil kangen turun sampai ke Muzdalifah. Di Muzdalifah kemalaman. Makanya orang haji itu bermalam di Muzdalifah. Ketika di Muzdalifah ditanya lagi oleh malaikat Jibril, wahai Adam, sudah tenang apa belum ketemu karo bojone? Durung patia. Durung patia ayam, durung patia tenang. Kenapa? Aku masih merasa hatiku masih salah kepada Allah. Saya berdosa kepada Allah. Angger bombong karena wis diampura Gusti Allah, wis bombong. Berarti apa? Minta diampuni dosa saya. Kalau kamu ingin diampuni dosanya, kata Allah, sampaikan kepada malaikat Jibril, sampaikan wahai Adam, kalau kamu ingin diampuni dosanya, kamu harus tawaf. Apa tawaf? Dunarti, mengelilingi Ka'bah. Ka'bah yang digawe. Akhirnya gawenya ini ngendi? Jibril cukur ukuran meteran. Lempengaken sing arese Gusti Allah mingso des tengah-tengah swarga, tengah-tengah mingso dilempengaken anjuke ning tengah-tengah Mekah. Akhirnya cukurnya mriku. Akhirnya malaikat Jibril dengan Nabi Adam alaihissalam mengambil batu, ditumpuk-tumpuk buat persegi, jadilah Ka'bah. Kemudian wahai Adam, silakan kamu tawaf. Piye tawaf? Ya mubeng. Kayak ngapa karangan dongane, wis ngintilnya. Akhirnya Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Adam alaihissalam untuk tawaf melalui malaikat Jibril. Nabi bae ngintil aja gaya-gaya wong gede sok pinter, orang gelem ngintil kalau dia. Akhirnya Nabi Adam tawaf keliling 7 kali. Setelah itu diampunilah dosanya Nabi Adam alaihissalam. Makanya diantaranya untuk mendapatkan ampunan Allah kita tawaf. Sing durung tawaf yang mau pada mana kabeh tawaf. Amin ya rabbal alamin. Itu sejarah. Sejarah minal masjidil haram
ilal Masjidil Aqsa. Di tengahnya Masjidil Haram ada Ka'bah. Wis pokoke durung gaya-gayane kaya warung YouTube. Film lumayan ya, supaya pengen mana. Nah itu pusat bumi terpusat di Ka'bah. Ya, makanya semua magnetik daya magnet itu terpusat di Ka'bah. Itu sejarahnya. Itu diukur. Jarang arti. Lama orang ngaji, main orang arti. Gaya. Nah, itu ada Ka'bah kita adalah pusat kiblatnya semua umat Islam. Dan ternyata ada orang yang belum paham bahwa kiblat itu ke Ka'bah. Saya punya teman pondok, bapaknya makan kaji, bareng balik kaji, ngomong dari bapaknya, ngomong nih anak-anak sedulurnya sing pada miliki. Saya wong Islam ning Mekah sing pada teka kabeh makat haji ora beres kabeh. Bisa nih Pak. Wong sembahyang wis saenake derek. Saenake derek madhepe ana sing ngidul ana sing ngalor ora karuan. Ora ngate karo wong sembahyang madhepe. Saya jeneng orang Indonesia madhepe ngulon. Bisa nang ngulon yo kan kabeh iring. Wong Amerika madhepe ngetan karena kabeh iring ngetan. Niku mboten ngertos, Pak. Sampai saja mana orang ngerti sing ngarane Ka'bah jadi kiblat. Makanya orang sholat mustaqbilal kiblat. Berarti lagi ningkana kiblatnya Ka'bah. Ya Ka'bah ketinggalan itu berarti mustaqbilal Ka'bah di sangat mustaqbilal kiblat. Ya agar Ka'bah ketinggalan namanya mustaqbilal Ka'bah. Ini Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Aqsa itu ada di mana? Di Palestina. Makanya rebutan. Palestina itu satu kota, kotanya para nabi, para rasul. Nabi-nabi terdahulu yang membawa risalah kenabian kerasulan itu berpusat di sana, di wilayah Palestina. Ada jalur Gaza. Anggap cerita Gaza ya rame-rame. Tembakan, orang maning, orang balik-balik. Terus harus kesel orang berangkat. Intinya ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj mulai dari masjid menuju masjid. Ketika perjalanan Mi'raj pun dari masjid naik di atasnya langit 7, di sana pun ada masjid. Namanya bukan Baitur Rahman, tapi Baitur Makmur, Baitul Makmur. Ya. Tuh, minal masjid ilal masjid ilal masjid. Ya. Nanti ke atas lagi ada Lauhul Mahfuz Kanjeng Nabi mriku. Wonten Lauh Mahfuz ada sampai Sidratul Muntaha. Pol-polan ada satu tempat yang tidak pernah ada makhluk satupun ke sana kecuali Kanjeng Nabi Muhammad. Ini tandanya Nabi Muhammad itu adalah manusia yang termulia. Ya, malaikat Jibril saja nggak kuat jika melewati tempat itu dia akan hancur. Makanya Kanjeng Nabi yang pernah ke sana. Itu istimewanya. Dan ada satu oleh-oleh Isra Mi'raj, yaitu Allah memberikan perintah untuk melaksanakan mendirikan sholat 5 waktu yang asalnya 50 waktu dikoting jadi 5 waktu. Banget sayangnya Allah kepada Kanjeng Nabi sampai umatnya pun diberikan kemudahan, diberikan bonus yang luar biasa. Saya jadi 5, saya enak banget 5 pegen. Apa manis saya tira-tira sembahyang nungguan mangan wong sembahyang maning pangaji manuk sembahyang maning. Nah, ini para bapak ibu, para bapak dan saudara-saudara yang kula muliakan, ini berarti sholat itu adalah sesuatu yang istimewa. Maka kalau kita mau mengistimewakan sholat, maka kita akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, jelang-jelangan lumayan
insya Allah ya, kalau yang kita baca, yang kita pahami adalah agama, kata Allah, mayyuridillahu khairan, orang yang dikarepakan, orang yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, itu apa? Yufaqihu fiddin, dia akan paham tentang agama. Kalau kita dikersakakan Gusti Allah, dikehendaki Allah menjadi orang baik, Allah akan memberikan kefahaman tentang agama. Berarti kalau kita duduk di sini dalam rangka memahami agama, aturan Allah, agama Islam, syariat Islam, berarti kita insya Allah menjadi orang baik yang ditakdirkan husnul khotimah, mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 Alhamdulillah, diucapkan terima kasih kepada Muhammad Ishaq.